Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Insya Allah anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Anak-anak ustazah kan sudah bisa berhitung sampai ratusan. Sekarang kita akan belajar membandingkan bilangan. Semangat semuanya. Yuk kita belajar bersama. Pertama, kita mulai dengan membandingkan angka pada tempat ratusan. Yang mana angka pada tempat ratusan? Ya, yang paling depan. Angka pada tempat ratusan masih sama, yaitu 200-an, masing-masing 200-an. Selanjutnya kita lihat pada puluhannya. Angka pada puluhannya juga masih sama, yaitu 50-an. Sekarang kita lanjut ke satuannya. Pada satuan terdapat 5 satuan lebih dari 3 satuan. Nah, jadi 255 lebih dari 253. Kita lihat yang menentukan lebih dari atau kurang dari adalah satuannya, yaitu 5 satuan lebih dari 3 satuan. Jadi kelereng Andi lebih banyak dari kelereng Willy. Nah, membandingkan bilangan dapat menggunakan tanda perbandingan. Kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan dapat digantikan dengan tanda perbandingan. Lebih dari bisa digantikan seperti tanda ini yang membentuk sudut lancip ke kanan. Ya, sudut lancip ke kanan seperti ini ya. Kurang dari bisa digantikan seperti tanda ini yang membentuk sudut lancip ke kiri. Kemudian sama dengan digantikan seperti tanda ini, 2 garis yang sejajar membentuk sama dengan. Nah, jika anak-anak mengalami kesulitan dalam membedakan yang mana lebih dari dan yang mana kurang dari, anak-anak dapat menarik garis lurus dan diletakkan di depannya. Yang seperti ini ya. Maka akan membentuk seperti huruf B. Itu artinya adalah besar atau lebih dari. Dan itu dapat lebih mudah untuk kita ingat ya, anak-anak ustazah. Nah, selanjutnya sama juga, kita tarik garis lurus dan kita letakkan di depan, maka akan membentuk seperti huruf K. Itu artinya kecil atau kurang dari. Semoga bisa membantu anak-anak ustazah ya. Selanjutnya, ayo bandingkan bilangan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ikuti langkah-langkah membandingkan bilangan. Anak-anak juga bisa menggunakan tanda seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya untuk memudahkan membedakan antara lebih dari atau kurang dari. Sekarang kita bandingkan bilangan 147 dengan 149. Nah, kita mulai dengan membandingkan ratusannya. Ratusannya kita lihat angka pada tempat ratusan masih sama, yaitu 100-an. Lalu kita lanjut membandingkan puluhan. Angka pada tempat puluhan juga masih sama, yaitu 40-an. Sekarang pada satuannya. Pada satuannya ada 7 satuan kurang dari
9 satuan. Berarti bisa kita simpulkan bahwa 147 kurang dari 149. Selanjutnya 485 dengan 463. Kita mulai bandingkan dari ratusan. Angka pada tempat ratusannya ternyata sama, yaitu 400-an. Berarti kita harus bandingkan puluhannya. 80-an lebih dari 60-an. Nah, sekarang kita sudah lihat perbedaannya. Berarti kita sudah bisa bandingkan. Dan hasilnya adalah 485 lebih besar dari 463. Sekarang kita lanjut ke mengurutkan bilangan. Sekelompok bilangan 3 angka dapat diurutkan. Nah, untuk mengurutkan, kita juga dapat mengikuti langkah-langkah dalam membandingkan bilangan. Urutan bilangan dapat dimulai dari yang terbesar dan terkecil. Sekarang kita mengurutkan bilangan pada gambar masing-masing anak yang di bawah ini. Kita mengurutkan yang pertama dari yang terkecil dan yang kedua mengurutkan dari yang terbesar. Nah, untuk mengurutkan bilangan dengan cara membandingkan, kita dapat membandingkan nilai ratusan, kemudian nilai puluhan, dan yang terakhir nilai satuan. Yuk kita bandingkan dan urutkan 4 bilangan ini. Nah, di mana bilangan yang pertama adalah 217, yang kedua 338, yang ketiga 162, dan yang keempat itu 269. Nah, yang pertama kita perhatikan setiap angka ratusan pada masing-masing bilangan. Yang mana ya? Angka ratusan dari bilangan 217 berapa ya anak-anak ustazah? Ya, 2. Angka ratusan itu berada di paling depan. Nah, seterusnya, angka ratusan dari bilangan 338 adalah 3. Angka ratusan dari bilangan 162 adalah 1. Dan yang terakhir, angka ratusan dari bilangan 269 adalah benar, 2. Nah, di situ kita bisa lihat perbandingan angka ratusan pada masing-masing bilangan sudah berbeda. Karena dari keempat angka ratusannya sudah terdapat angka yang berbeda. Jadi kita bisa tentukan angka ratusan terkecil dan angka ratusan yang terbesar. Yang mana ya anak-anak ustazah angka ratusan yang terkecil? Iya, 1 ratusan pada bilangan 162. Dan yang mana ya angka ratusan yang terbesar? Iya, 3 ratusan pada bilangan 338. Nah, di situ juga kita lihat ada 2 bilangan yang perbandingan angka ratusannya masih sama, yaitu 200-an. Pada bilangan berapa itu? Ya, pada bilangan 217 dan 269. Maka kita akan bandingkan ke angka puluhan, yang dimana angka puluhan dari 217 adalah 1 puluhan. Dan angka puluhan dari bilangan 269 adalah berapa anak saja? Iya, 60 puluhan. Nah, dari sini kita sudah bisa mengurutkan bilangan dengan melihat hasil perbandingan di tabel tersebut. Jadi, urutan bilangan yang terkecil adalah
162, 217, 269, dan 338. Dan urutan yang paling terbesar adalah 338, 269, 217, dan 162. Nah, setelah itu Ustazah ada satu soal. Ayo selesaikan soal di bawah ini. Lili, Lina, Luna mengikuti lomba mewarnai. Lili mendapatkan nilai 389, Lina mendapatkan nilai 375, Luna mendapatkan nilai 401. Urutkan nama anak dari yang mendapatkan nilai terbesar hingga terkecil. Selamat mengerjakan. Tetap semangat belajarnya ya. Nah, di sini Ustazah ada 10 soal latihan. Anak-anak dapat mengerjakan dan menuliskan jawabannya di buku tulisnya ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Perhatikan gambar ini ya anak-anak Ustazah. Apa yang sedang dilakukan Rian dan teman-temannya? Ya, mereka sedang bermain. Ada yang bermain ayunan, ada yang bermain kelereng, sepak bola, dan layang-layang. Pernahkah kalian bermain seperti ini dengan teman-teman kalian? Bagaimana perasaan kalian? Pasti senang ya anak-anak Ustazah. Nah, di sini Rian mempunyai banyak teman. Ada Made, Bunga, Rati, Beta, dan banyak lagi. Rian sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada saat hari libur. Rian dan teman-teman bermain dengan rukun. Apakah teman-teman Rian bermain dengan rukun? Nah, di sini Ustazah mempunyai gambar. Coba kita beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap rukun saat bermain. Kita lihat gambar yang paling atas. Nah, gambar yang paling atas apakah menunjukkan sikap rukun saat bermain? Ya, ini menunjukkan sikap rukun. Maka kita beri tanda centang. Gambar yang kedua, bermain sepak bola. Tapi lihat di gambar ada yang bertengkar. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Tentunya tidak ya anak-anak Ustazah. Gambar yang ketiga, bermain ayunan dengan teman. Nah, di sini kelihatan sekali sangat senang antara Beta dan Dini. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Ya, berarti ini kita beri tanda centang. Kalau gambar yang keempat terlihat sedang berebut mainan. Apakah ini menunjukkan hidup rukun? Tentunya tidak ya anak-anak Ustazah. Lalu gambar yang kelima, ada temannya yang jatuh malah ditertawakan. Itu juga tidak menunjukkan sikap hidup rukun dengan teman di tempat bermain. Apakah kalian sering bermain bersama teman-teman? Pasti sering ya anak-anak Ustazah. Kemudian bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah sikap kalian curang atau sikap kalian rukun, saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu? Nah, hendaknya kalian harus saling menghargai, saling membantu, tetap rukun tentunya. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentunya kalau tidak rukun tidak bisa bermain dengan teman ya anak-anak Ustazah. Bacalah percakapan di bawah ini ya anak-anak Ustazah. Rian berkata, "Dek, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Made pun berkata, "Ayo kita ajak teman yang lain." Kemudian Rian menjawab, "Boleh saja deh, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Made pun berkata, "Tapi Yan, aku tidak membawa sepedaku ke lapangan.
ban sepedaku bocor. Rian pun menjawab, tidak apa-apa deh, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, di sini ada percakapan Rian dan Made. Rian mengajak Made bermain kelereng di lapangan. Jadi Made diajak oleh Rian untuk bermain. Nah, Made juga mau mengajak teman-temannya karena semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Made akan pergi ke lapangan, tetapi ban sepedanya bocor dan Rian mengajak Made untuk memboncengnya. Rian dan Made selalu menjaga kerukunan. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, dalam kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Kata itu ada dalam kalimat ajakan. Jika kita menulis kalimat ajakan harus diakhiri tanda seru. Nah, tanda seru seperti ini ya anak-anak ustazah. Ketika kalian menulis kalimat ajakan, di akhir kalimatnya harus menggunakan tanda seru. Nah, kita mau mencari tahu nih anak-anak ustazah, percakapan Rian dan Made tadi ada kalimat ajakannya. Kalian harus tahu, kalimat ajakan itu ada kata ayo dan kata mari di dalam kalimatnya. Dan di akhir kalimatnya itu diberi tanda seru. Nah, kita mau mencari nih di percakapan ini ada berapa ya kalimat ajakannya. Kita lihat ya percakapannya. Kalimat yang pertama itu adalah ayo kita bermain kelereng di lapangan. Kalimat yang kedua, ayo Yan, kita ajak teman yang lain bermain. Kalimat yang ketiga, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, ketiga kalimat itu adalah kalimat ajakan. Karena apa? Karena ada kata ayonya. Nah, ketika kamu mengajak temanmu bermain dengan kata ayo, berarti kalian sudah mengucapkan kalimat ajakan. Di sini ada cerita pengalaman Dini. Kita baca bersama-sama ya anak-anak ustazah ceritanya. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Beta sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi aku malu kepada teman-temanku. Beta mengajakku ikut menari. Ayo ikut datang berlatih di rumahku Dini, kata Beta. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Beta. Ibu Beta melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Nah, dari cerita pengalaman Dini tadi, Beta dan Dini ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Beta dan Dini? Menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak ustazah, kita sudah mempelajari sila-sila yang ada di Pancasila minggu lalu. Untuk sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia yang berlambangkan dengan pohon beringin. Nah, untuk contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain adalah: pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama. Kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang kalah bermain. Yang keempat,
mau menerima kekurangan teman. Nah, di sini ada gambar. Dari gambar tersebut kita bisa melihat Rian dan teman-temannya sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Apa yang mereka diskusikan? Mari kita baca penjelasan di atas ya anak-anak ustazah. Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Rian memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang akan diusulkan. Akhirnya, lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Sila keempat dari Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berlambangkan dengan kepala banteng. Nah, contoh penerapan sila keempat Pancasila dengan teman bermain adalah: pertama, berdiskusi tentang aturan permainan. Kedua, menghargai perbedaan pendapat dalam bermain. Ketiga, menerima keputusan pendapat dengan lapang dada. Keempat, tidak memaksakan kehendak jika membuat peraturan permainan. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlambangkan padi dan kapas. Nah, contoh penerapan sila kelima Pancasila dengan teman bermain adalah: pertama, berbagi makan dan minuman secara adil dengan teman. Kedua, bermain bersama teman harus adil, tidak bermain curang. Ketiga, bergotong royong membersihkan tempat bermain. Terima kasih untuk anak-anak ustazah yang sudah melihat dan mendengarkan video pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak ustazah bisa memahami penjelasan dari ustazah. Demikian ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.